Oh ya, ada. Oke, kita di sini akan melaksanakan seminar proposal atas nama Agustina. Di sini tidak ada penilaian ya. Kita sifatnya diskusi supaya proposalnya menjadi lebih bagus untuk dilanjutkan ke skripsi. Sebelum dimulai, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Oke. Penyajian materi sekitar 10 menit. Silakan dimulai. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM 206 120 1064 dengan jurusan manajemen mengambil konsentrasi sumber daya manusia. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul pengaruh lingkungan kerja, budaya organisasi, pelatihan kerja, dan tacit knowledge terhadap kinerja tenaga pendidik Sekolah Buddhis Metta Maitreya Pekanbaru. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup perusahaan demi mencapai tujuan yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus menjamin perusahaan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang tepat pada saat yang tepat, dan juga memiliki kemampuan menyelesaikan tugas sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dimaksud untuk dapat meningkatkan kontribusi karyawan terhadap organisasi demi mencapai tujuan perusahaan. Sekolah Buddhis Metta Maitreya Pekanbaru merupakan sekolah swasta yang telah mendidik para generasi muda tahun 2005. Salah satu misi dari Sekolah Buddhis Metta Maitreya adalah memberikan pengetahuan yang berkualitas sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Berikut rekapan penilaian kinerja karyawan dan tenaga pendidik tingkat SD hingga SMK tahun 2017 sampai 2021. Dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tahun 2017, penilaian baik diperoleh 19 orang karyawan. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 12 karyawan. Selanjutnya, penilaian buruk pada tahun 2017 sebanyak 0. Lalu di 2021 meningkat menjadi 3 orang karyawan. Penilaian kinerja tenaga pendidik tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat perbandingan antara tenaga kinerja pendidik dengan jumlah tenaga pendidik tidak sesuai, di mana tinggi rendahnya jumlah tenaga pendidik tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja tenaga pendidik dari 2017 sampai 2021, cenderung menurun. Hal ini menjelaskan kinerja tenaga pendidik SD sampai SMK semakin menurun setiap tahunnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, di antaranya lingkungan kerja, budaya organisasi, pelatihan kerja, dan tacit knowledge. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja tenaga pendidik Sekolah Buddhis Metta Maitreya Pekanbaru. Lalu untuk meneliti dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja tenaga pendidik Sekolah Buddhis Metta Maitreya Pekanbaru. Lalu untuk meningkatkan dan menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja tenaga pendidik Sekolah Buddhis Metta Maitreya Pekanbaru. Lalu yang terakhir, untuk meneliti dan menganalisis pengaruh tacit knowledge terhadap kinerja tenaga pendidik Sekolah Buddhis Metta Maitreya Pekanbaru. Selanjutnya, kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas. Nah, berikut adalah indikator dari kinerja karyawan. Yang pertama ada kualitas kerja. Kualitas kerja adalah sebaik apa seorang karyawan itu mengerjakan suatu pekerjaannya. Lalu ada kuantitas kerja, seberapa cepat karyawan itu dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam 1 hari. Pelaksanaan tugas yang ketiga, mampu melakukan pekerjaan dengan akurat dan tidak membuat kesalahan. Selanjutnya ada tanggung jawab. Merupakan
punya kewajiban melakukan pekerjaan dengan akurat dan tidak ada kesalahan. Selanjutnya ada lingkungan kerja. Dapat 3 indikator. Yang pertama ada suasana kerja. Suasana kerja ini meliputi dari tempat kerja, fasilitas, dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antar orang-orang yang ada di tempat tersebut. Lalu yang kedua ada hubungan dengan rekan kerja. Hubungan yang harmonis dan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Lalu yang ketiga tersedianya fasilitas kerja. Fasilitas kerja yang lengkap walaupun tidak baru merupakan salah satu penunjang proses dalam kerja. Selanjutnya ada budaya organisasi. Terdapat 4 indikator. Yang pertama, kebebasan mengungkapkan pendapat. Lalu ada kebebasan untuk berinisiatif dalam bekerja, kesempatan untuk bertindak aktif dalam pekerjaan, dan juga kebebasan dalam berinovasi. Selanjutnya ada pelatihan. Terdapat 5 indikator. Yang pertama ada materi pelatihan. Mutu dari baik buruknya materi dipergunakan oleh instruktur atau pelatih di dalam melakukan pelatihan kerja. Lalu ada metode pelatihan. Merupakan efektivitas suatu cara atau metode yang digunakan manajemen dalam menyampaikan materi pelatihan. Lalu ada instruktur pelatihan. Kemampuan dari instruktur dalam penyampaian materi pelatihan menggunakan metode yang ada. Selanjutnya ada peserta pelatihan, mutu dan kelengkapan penunjang pelatihan yang mendukung meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya yang terakhir ada touch knowledge. Di sini ada 2 indikator. Yang pertama ada teknis. Ini sangat subjektif dan memahami pemahaman yang dimiliki oleh seseorang terhadap tersebut sangat pribadi. Dugaan dan inspirasi yang muncul dari pengalamannya. Lalu ada kognitif, itu terdiri dari kepercayaan, persepsi, idealisme, nilai-nilai, emosi serta mental, sehingga dimensi ini tidak mudah diartikulasikan. Dimensi ini juga lebih memberikan kesan atau gambaran seseorang terhadap realitas dan visinya ke depan untuk apakah ini dan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya ini kerangka pemikirannya. Lalu lanjut ada metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian di Sekolah Buddhis Metamatria Pekanbaru, Jalan Tuanku Tangusai. Waktu penelitian ini mulai dari tanggal 23 Agustus sampai dengan selesai. Lalu populasi dan sampel. Populasinya ada 66 orang. Sampelnya menggunakan sampling jenuh atau sensus adalah teknik menentukan sampel bila semua orang populasi digunakan dalam sampel tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data menggunakan 3 teknik, yaitu angket, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya jenis dan sumber data, ada jenis data objek, ada jenis data subjek, ada data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Yang pertama itu analisis karakteristik responden. Dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, status, dan pendidikan terakhir. Lalu ada analisis tanggapan responden. Ditentukan dari karakteristik interpretasi setelah diawali dengan menentukan interval kelas dari setiap gradien dan atau alternatif jawaban yang disebut sebagai kategori. Berikut kategori tanggapan responden. Selanjutnya uji pendahuluan. Yang pertama uji validitas data. Yang kedua uji validitas data dengan menggunakan correct item total, dikatakan valid dan correct item total correlation. Lalu uji reliabilitas data
menggunakan transbands alpha besar dari 0,60, maka dikatakan angket telat reliable. Lalu uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lalu ada uji heterokedastisitas menggunakan grafik center plot. Lalu ada uji multikolinearitas menggunakan delay variance inflation factor. Selanjutnya ada uji layak model. Yang pertama uji F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan sama terhadap variabel yang berkaitan. Lalu uji koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen yang terkait. Lalu selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Rumusnya Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah B3, X3 tambah E. Selanjutnya yang terakhir adalah uji parsial, yaitu uji T. Untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen, menggunakan nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Silakan Agustina duduk dan siapkan alat tulis. Silakan buka halaman 2. Ya. Tadi di PPT juga sudah ditampilkan ya, grafik sama tabel ya. Setelah saya baca, itu kan sama angkanya ya. Kenapa bikin 2 kali gitu? Memang bentuknya beda, tapi yang dijelasin sama di situ. Malah lebih bagus tabel aja kalau saya rasa, karena di tabel ada rinciannya. Kalau di grafik itu hanya jumlah kinerja dan jumlah karyawan. Nanti diskusi dengan pembimbing ya. Oke, kok berarti tabel aja ya, Kok? Menurut saya sih begitu, karena di grafik sama aja mengulang isi tabel. Ya mungkin tabel visualisasinya lebih enak kan. Kalau kita baca tabel kan kita harus pikir dulu nih rata-ratanya, oh rupanya turun. Kalau di grafik tinggal lihat, oh oranye turun semua kan. Halaman 5. Ada terbaca itu menurut yang penelitian terdahulu Supatmi 2016 paling atas ya. Research gap-nya belum ada. Tahu research gap? Terdahulu yang memberikan hasil yang berbeda. Jadi satu yang sejalan, satu yang tidak sejalan. Nah, di sini kan hanya satu yang kamu tulis ya. Tambahin satu saja yang tidak berpengaruh, itu sudah boleh. Terus yang tacit knowledge itu juga research gap-nya belum ada. Kamu hanya nulis berpengaruh terhadap kinerja didukung penelitian Robert Brown dan Helmiatin. Itu kan masih yang berpengaruh. Yang tidak berpengaruhnya gimana? Kemudian apa yang bisa membedakan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya? Kalau dari sini sepertinya karena variabel tacit knowledge ya, agak jarang dipakai itu. Terima kasih ya. Jadi tacit knowledge boleh dikatakan sebagai hal yang membuat penelitian kamu berbeda. Tuliskan di situ. Jadi posisinya nanti di sini, paragraf setelah paragraf yang ini, selipkan di sini. Sekitar 2 kalimat lah, nggak apa-apa. Halaman 8.
sampai seterusnya lah. Kenapa banyak referensi lebih dari 10 tahun? Ini ada yang 2011, 2012. Kalau dari halaman 8. Ya. Kalau di panduan penulisan kan memang harus 10 tahun ya. Ini gimana? Kenapa ada yang lebih dari 10 tahun? Karena bingung kan kalau kemarin mau cari yang mana lagi kan. Enggak, jadi saya masukkan yang ada dan Iya, cuman terlalu banyak masalahnya yang lewat. berarti Di update, di update aku ya. ya cari yang 2013, 2014 ke atas ya. Halaman 39. Oh, tunggu sebelum masuk 39. Cara penomoran subbab di bab 2. 2.1 itu adalah landasan teori. Ya. Halaman 8. Ya, itu adalah landasan teori. 211 baru sumber daya manusia. Berarti 2111 pengertian sumber daya manusia. Ikutin nanti turunan anak babnya ya. Berarti nanti 2.2 adalah penelitian terdahulu. 2.3 itu untuk hipotesis. 2.4 untuk kerangka. Hipotesis apa? Ya. Apa tuh bahasanya? Pengembangan hipotesis atau apa? Hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis. Baru 2.4 kerangka penelitian, kerangka pemikiran. Nah, kamu di sini udah sampai 2.9. Kejauhan. Jadi ngubah subbabnya ya. Masuk halaman 39. Apakah format tabelnya harus ada judul penelitian? Biar jelas sih kalau biar tahu. Gini, setahu saya tidak ada judul penelitian. Kenapa? Lihat yang Suprasa 2020, pengaruh lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Di sebelah kanannya ada kolom variabel kan? Iya, Ngulang kan? iya betul. Kecuali objek. Kalau objek masih oke. Ini coba didiskusikan dengan pembimbing. Judul penelitian apa? Iya, biasanya kita nggak pakai judul. Ini kamu dapat formatnya dari siapa? Dari CC10. Oh, nantilah diskusikan dengan pembimbing. Kalau saya biasanya nggak pakai. Kalau saya biasanya pakai objek. Kalau objek iya. Halaman 40. Paling bawah ada menurut Saragi 2019. Di tabel 2.1 saya nggak ketemu yang namanya Saragi di sana. Memang nggak ada atau saya nggak terbaca? Logikanya kita ngembangin hipotesis dari penelitian terdahulu kan, salah satunya. Berarti harus ada dong tertulis di sini. Betul? Yang lain coba dicek lagi ya. Halaman 41 2.8.2 ya. 2.8.2 itu spasinya kok dempet ya? Kan 1,5 itu. Kalau ini sepertinya agak kecil ini. Oh iya. Kamu tahu berapa? Nggak apa-apa. Halaman 45. Ini kan membahas tentang kinerja tenaga kependidikan ya. Iya. Berarti itu dari TK sampai SMA. Iya. Dari SD. TK-nya enggak? Enggak ada TK di sana. Ada. Tapi Cuma kenapa? beda dulu. Masih di sana? Iya. Masih satu yayasan. Kenapa nggak diambil? Bagusnya nggak ada. Itu kira-kira berapa orang kalau yang tenaga kependidikan TK? 20-an adalah harusnya. 10 sampai 15 adalah. Iya. Lumayan kan bisa nambah sampel. Pembimbing nggak tahu ya kalau TK nggak diambil. Oh,
Nah, terus yang ngisi angket siapa nanti? Dari sana. Nah, kan ada variable X ya. Iya. Lingkungan sampai tested knowledge itu ngisi tentu si karyawan ya, si tenaga kependidikan ya. Kalau kinerja yang ngisi siapa? Kinerja dari mereka dari sana. Berarti kepala yayasan. Iya. Oke. Kepala yayasan nggak termasuk yang 66 orang itu? Kepala yayasan Kan kamu tulis 66 di sini ya. Si kepala yayasan nggak termasuk kan di sana? enggak, Oke, udah benar. Terus kamu kerja di sana? enggak. Kalau dulu saya sekolah di sana. Oh, Jadi pengen meneliti. berarti nggak kerja sana ya. Berarti nggak masalah. Jumlah sampel udah oke. Berarti tinggal tambahin yang kindergarten tuh ya, TK. Oke, Bu. Ada playgroup juga. Itu enggak ada. Ada di sana. Oke. Halaman 46. Saya tadi bingung ketika kamu jelasin jenis data subjek, jenis data objek ini apa ya? Saya baru pertama kali dengar ada istilah begitu. Ya, dari yang terdamping di kolom. Sumber data tuh kan berarti primer sama sekunder. Berarti yang ini enggak ada. Nggak ada harusnya. Oke. Kenapa dibilang primer? Karena sumber datanya langsung dari orangnya. Kenapa dibilang sekunder? Karena kita mengambil dokumentasi. Sumber data 331, teknik pengumpulan data 331 juga. Harusnya berapa? 332 ya? Masih halaman 46 juga itu. Teknik pengumpulan data kok 331 juga nomornya. Enggak ini. Halaman 49. Budaya organisasi itu X2 atau X3? Sama kekuatan, Bu. Iya. Budaya organisasi. Ya, kan tabelnya lanjut tuh kan? Nah, itu X2, tapi kamu tulisnya X3. Pelatihan X2 atau X3. Iya. Nah, perbaiki. Oke, Bu. Kemudian buka halaman, sambil buka halaman 49, kamu buka halaman 27. Kak, berapa, Bu? 27. Lihat halaman 27. Ada dimensi dan indikator budaya organisasi ya. Iya, Bu. Ada berapa indikator yang di halaman 27? Ada 7 ya. Iya, Bu. Sementara di halaman 49 indikatornya hanya ada 4. Nggak sinkron bab 2 kamu dengan bab 3 yang di budaya organisasi. Skip, Bu. Jadi mau pakai yang mana? Yang 4 indikator atau yang 7 indikator? Yang 4 berarti bab 2 harus diubah. Carilah dari si Umam 2018 yang menyatakan 4 indikator, tulis di bab 2. Jadi sinkron bab 2, bab 3 nanti dengan angket. Halaman 54. Uji Gletser sama PP plot. Halaman 54. Gletser dan PP plot ya, kamu pakai 2 cara. Pilih satu aja. Kalau saya sih lebih suka Gletser ya, karena lebih pasti berupa angka. Kalau plot kan berupa gambar, setiap orang bisa beda persepsinya. Uji F. Uji F itu uji linearitas. Dia memang uji model juga. Halaman 54 masih. Jadi kalau modelnya linear, itu di bawah 0,05 signifikansinya ya. Kalau linear baru layak untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi kita nggak ada istilah simultan. Ada yang mau kamu tanyakan? Kamu pakai regresi ya? Iya, Bu. Apa tidak mau coba pakai SEM? Apa, Bu? Pakai SEM, analisis SEM namanya. Kalau regresi ini kan berarti dari data angket kamu. Contohnya variabel tadi ada 8 pernyataan.
Berarti 8 itu dirata-ratain baru dimasukin ke SPSS kan. Itu namanya regresi linear berganda. Tapi kalau SEM, ujinya nanti pakai indikator. Dia memang lebih rumit, tapi kan lebih bagus. Ya, kalau mau, boleh. Kalau disuruh milih kan milih yang mudah, regresi. Terus satu hal, halaman 27 sampai halaman 29 itu kamu nulis dimensi budaya organisasi, itu kamu pakai ChatGPT ya? Apa tadi tuh? Halaman 27 itu pakai ChatGPT bikinnya? Karena bahasanya seperti bahasa ChatGPT. Yakin ya? Bukan ya? Oke. Oke. Kalau dari saya itu aja. Ada yang mau kamu konfirmasi? Kalau misalnya yang tadi 7 karakter utama itu kok, dimensi dan indikator budaya organisasi. Kalau misalnya kita ambil 7, berarti nanti yang di indikator ya kok, Iya, ditambahin lagi ya kok kan? betul. Tadi kan cuma Betul. Kan bab 2 itu ada indikator. Bab 3 ada indikator dan pernyataan. Angket ada pernyataan. Itu sinkron. 3 hal tersebut. Punya kamu masalahnya di budaya organisasi tidak sinkron. Ada lagi yang mau ditanyakan? sejauh ini belum ada sih kok. Kalau misalnya nanti bingung boleh tanya apa ya kok. Boleh. Oke, kalau gitu udah selesai. Ini kata-kata revisi saya. Ini